Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani, Stambuk A4010032. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh dosen Bapak Muhdad SPD MPD. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin menjelaskan tentang pendidikan Pancasila terlebih dahulu. Pendidikan Pancasila yang selama ini merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Itu merupakan sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila merupakan kurikulum wajib nasional yang merupakan kelompok mata kuliah wajib umum. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara. Baiklah, kita lanjut ke materi. Di sini pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari dua kata, yakni panca dan sila, sehingga Pancasila mengandung arti 5 buah atau asas. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut antara lain, asas-asas ini biasa kita bacakan saat upacara. Yang pertama, asas tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki butir-butir penting, di mana setiap butir menekankan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengamalan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, yang pertama, butir-butir sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyetak di mana nilai butir-butir sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai butir yang kedua yaitu butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan derajat, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu butir-butir sila persatuan Indonesia. Yang pertama itu adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus mengutamakan kepribadian bangsa daripada kepentingan kita. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya, jika negara kita berperang, tapi janganlah. Kita harus berkorban demi bangsa agar Indonesia tetap bersatu. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Bagaimana cara mengembangkannya itu? Pertama, kita harus tetap rukun, harus adil. Terus yaitu butir-butir nilai Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan umum. Jadi kita tidak boleh langsung ambil begitu saja. Kita harus berunding dulu kepada kelompok
ataupun keluarga sebelum kita mengambil tindakan. Makanya sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu harus musyawarah itu terpenting sebelum mengambil keputusan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai butir-butirnya adalah nilai-nilai terkandung adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Di sini keadilan sosial diperlukan karena sebagai bangsa Indonesia kita itu harus bergotong royong. Jika ada orang yang sedang kesusahan, mari kita membantu, saling membantu. Di sini ada juga suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Buat para pemerintah, janganlah kalian mengambil hak yang bukan milik kalian, agar keadilan tercipta. Materi selanjutnya tentang kebudayaan dan Pancasila. Nah, kebudayaan di Indonesia ialah kebudayaan yang berdasarkan nilai Pancasila. Ada dua hal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pluralisme dan teosentrisme. Demokrasi terletak dalam partisipasi seluruh warga negara dalam kebudayaan. Ya, demokrasi itu akan tercipta jika kebudayaannya itu tetap selalu terjaga. Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ilmu yang pelajari tentang masyarakat dan kebudayaannya adalah antropologi. Kebudayaan yang berdasarkan Pancasila itu berarti Pancasila berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai nilai atau simbol. Kebudayaan inilah yang memberi ciri khas Indonesia. Hasil perkembangan kebudayaan Pancasila yang paling spektakuler adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita gunakan setiap hari. Nah, bahasa Indonesia kita selalu gunakan untuk mempersatu bangsa Indonesia yang memiliki budaya yang begitu banyak. Karena melalui bahasa Indonesia koneksi sosial antar etnis dan kebudayaan dapat terjalin dengan sangat baik. Oke, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana ini sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan. Pancasila harus diadukan secara profesional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadakan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privasi dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ini mengandung arti kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dan sebagaimana semestinya. Yang ketiga adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan negara. Oke. Keempat adalah nilai kerakyatan sebagai nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Nah, di sini sebagai orang yang berpengetahuan, kita jangan sombong. Itulah kuncinya. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dan sesamanya. Manusia dengan penciptanya, manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualitas dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemampuan rakyat. Yang terakhir adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai. Pengembangan ilmu kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Maka dari itu, pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, harus meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan.
membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Pengembangan ilmu harus terbuka untuk masyarakat, terlebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi masyarakat. Nah, tentang kondisi masyarakat, banyak pemerintah yang baru tidak mengetahui tentang masyarakat sekarang. Banyak kondisi mereka yang begitu memprihatinkan. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Nah, maka dari itu pemerintah harus melakukan pengembangan ilmu bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, sekian itulah pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.